Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Ramada dengan NPM 1911010303 dari kelas K semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Happy Komikesari, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebaiknya dunia pendidikan bersikap terhadap fenomena internet. Mengingat sekarang tidak mungkin menyingkirkan internet sebagai sumber belajar yang memiliki potensi besar. Sekarang ini, internet sudah menyeluruh dalam kehidupan manusia, salah satunya dunia pendidikan. Internet dalam dunia pendidikan sangat berperan dan berpengaruh penting bagi perkembangan pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi internet dalam pendidikan berperan dalam memudahkan administrasi akademik, pendaftaran, dan proses belajar mengajar. Berikut ini ada 3 contoh karya ilmiah tentang penggunaan internet dalam pendidikan. Yang pertama, ada jurnal pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran daring di SD Tempuran Trimurjo. Yang kedua, ada jurnal peran internet sebagai media belajar dalam meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 11 di SD Muhammadiyah Prepare. Dan yang ketiga, ada jurnal pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Dari ketiga jurnal tersebut, dapat saya simpulkan bahwasanya internet dalam pendidikan sangat berperan penting bagi perkembangan pengetahuan anak-anak. Globalisasi pada saat ini telah memicu kecenderungan dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka konvensional ke arah pendidikan yang terbuka, bahkan pembelajaran jarak jauh. Teknologi internet menjadi populer dalam mengembangkan global. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia, sehingga segala jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antar belahan dunia secara global dan instan. Dalam dunia pendidikan, internet menjadi media yang sangat ideal untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pembelajaran jarak jauh ini sudah kita jalani atau kita sudah rasakan sejak awal 2019 hingga sekarang, yaitu di mana pada masa pandemi yang kita masih rasakan sampai saat ini. Internet ini juga bermanfaat bagi pengajar atau pendidik dan bagi peserta didik. Bagi para pendidik, internet bermanfaat untuk mengembangkan profesinya karena dapat meningkatkan pengetahuan, berbagi sumber di antara rekan sejawat, bekerja sama dengan pengajar di dalam negeri maupun di luar negeri, meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Selanjutnya, dapat berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Sementara itu, bagi peserta didik juga dapat menggunakan internet ini untuk belajar mandiri secara cepat, mencari informasi-informasi ataupun mencari referensi sumber belajar, sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan. Dan juga internet ini dapat meminjam buku secara online di perpustakaan online. Sebagai contoh di IPUNAS, itu dapat kita pinjam buku secara online.
di aplikasi tersebut. Namun, internet ini juga berdampak negatif atau berdampak buruk dalam dunia pendidikan. Termasuk dalam hal ini, kita sangat mudah sekali mengakses berita-berita atau informasi yang bersifat hoax atau palsu. Dalam hal ini, para siswa banyak mengambil sumber-sumber untuk belajar tanpa memilah dan memilih apakah informasi tersebut layak atau tidak untuk dijadikan referensi dalam belajar. Sebagai contoh berita hoax, yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belajar tatap muka resmi Januari tahun 2021, anak wajib tes swab sebelum sekolah. Yang kedua, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sekolah dibuka 13 Juli 2020. Dan yang ketiga, tautan subsidi pulsa dan kuota internet dari Kemendikbud. Dari ketiga contoh berita hoax tersebut, dapat kita ketahui bahwa berita atau informasi sangat mudah kita dapatkan tanpa mengetahui apakah benar atau salah. Bahkan informasi ini sangat mudah kita jumpai di berbagai media sosial. Dalam hal ini, kita sebagai pelajar harus berhati-hati dalam menjadikan informasi sebagai sumber belajar atau sumber referensi. Kita harus saring sebelum sharing. Kita harus menilai, mencari informasi terlebih dahulu apakah berita tersebut valid atau tidak. Agar berita yang kita baca adalah benar-benar informasi yang akurat atau benar. Kemudian kita sharing, kita jadikan referensi dalam pembelajaran. Dan kemudian kita bisa sharing juga kepada teman-teman. Kita berbagi informasi kepada teman-teman dan orang-orang terdekat kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.